Oke, sudah jamnya ya. Jam apa? Ya jam ngonten. Jadi jam saya itu ngonten itu jam 6.30, setengah 7 lah. Dan saya hanya butuh waktu 10 menit untuk konten saya. Apa sih konten itu yang diomongkan? Ya macam-macam lah. Beda orang, beda isi konten. Kalau saya omongkan ya ujung-ujungnya ya bahasa Inggris yang akan saya bahas. Dan sebelumnya ya tentu akan saya kenalkan dulu. Ini adalah areal kebun saya ini. Jadi mantaplah saya ini punya kebun di pekarangan rumah dengan berbagai macam tanaman dan ini membuat benar-benar nyaman hati dan perasaan saya. Bahkan ini di luar kebun ini ditanami juga oleh istri saya ini. Tanaman apa ini? Ini cara Jawa ya lombok. Lombok. Nah, sekarang bagaimana jika lombok ini kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Nah, yang terpenting kan, jadi kita itu hitung-hitung sama proses belajar, latihan, memperkuat dan memperdalam uh, kosakata, perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini adalah lombok. Lombok setelah saya cek di dalam kamus, lombok jika diucapkan bahasa Inggris adalah Chili. Kalau ditulis C, lalu H, lalu E, lalu L, lalu E. Chili. Ditulis Chili, juga dibaca Chili. Nah, berarti dalam kata Lombok, ini antara tulisan dan bacaannya sama. Chili. Ditulis Chili, diucapkan. Ditulis Chili, diucapkan juga Chili. Nggak ada perbedaan. Sama antara tulisan dan bacaan. Bagaimana jika Chili ini kita jamakkan, kita ubah menjadi bentuk jamak dari singular kepada plural, dari tunggal kepada jamak. Ternyata kata Chili ini cara ngejamaknya ada dua ya. Pertama, ditambahkan es. Jika ditambahkan es, maka bunyinya menjadi chilis. Nah, kemudian cara kedua, cukup ditambahkan es saja. Jika ditambahkan es, maka dari chili bunyinya menjadi chilis. Sehingga penambahan es ataupun penambahan es diucapkan sama, dibunyikan sama. Chilis. Jika ditambah ditambah es saja juga chilis. Chili. Untuk pengucapan benda tunggal, chilis. Untuk pengucapan benda jamak. Nah, sekarang kita setelah bisa menulis Chili, bisa mengucapkan Chili, tahu bentuk tunggalnya Chili, tahu bentuk jamaknya Chili. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk saya jadikan uh, sebuah objek dalam suatu kalimat pertanyaan. Saya akan membuat kalimat pertanyaan dengan objek Chili, di mana pertanyaan itu nanti jawabnya adalah dengan Chili. Seperti apakah pertanyaannya? Seperti ini. What do you need to make sambal? What do you need to make sambal? Apa yang kamu butuhkan untuk membuat sambal? Ini namanya satu kalimat pertanyaan dengan jawaban Chili. What do you need to make sambal?
kamu butuh apa untuk membuat sambal? Jawabnya, I need 5 chilies to make sambal. I need 5 chilies to make sambal. Saya butuh 5 cabai untuk membuat sambal. Hahaha, begitu kan cara belajar bahasa Inggris versi konten Mister Muntaha. Jadi ya saya sendiri semakin lancar, saya sendiri semakin banyak ingatan, saya sendiri semakin mantap, bahasa Inggrisnya semakin hari diasah dengan cara konten seperti ini. Maka dari itu, menurut saya konten ini sangat-sangat bermanfaat. Di samping bermanfaat bagi diri saya sendiri, insya Allah juga bermanfaat kepada orang lain yang kebetulan punya hobi dengan saya, yaitu mencintai bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu dari hari ke hari selalu dibahas, selalu diucapkan, selalu dipraktekkan, selalu dicari, selalu ditulis. Lama-lama akan menjadi satu kebiasaan yang secara otomatis naluri kita akan mudah untuk berucap di saat butuh. Ya contohnya seperti ini. What do you need to make sambal? Apa yang kamu butuhkan untuk membuat sambal? I need some chilies. I need 5 chilies. I need chilies to make sambal. Saya butuh beberapa cabai untuk membuat sambal. Saya butuh 5 cabai untuk membuat sambal. Nah, seperti itu caranya. Tanpa ada konten seperti ini, barangkali nggak sempat kita ngebahas seperti ini. Nggak sempat kita bicara tentang ini. Untuk itu, murid-murid saya yang ada di luar sana, apabila Anda ingin jago bahasa Inggris ke depan, maka konten saya ikuti terus. Dengar, kemudian tiru, kemudian pahami, kemudian praktekkan, sehingga Anda akan mendapatkan vocab dari saya lewat konten seperti ini. Nah, misal kalau begini, coba kamu ucapkan bahasa Inggrisnya, kamu butuh apa untuk membuat sambal? Coba kamu ucapkan bahasa Inggris. Nah, tentu jawaban yang benar adalah what do you need to make sambal? Nah, itu sebuah pertanyaan. Yang ditanyakan adalah objek cili atau lombok. Tentu jawaban dari pertanyaan tersebut adalah I need some chilies to make sambal. Saya butuh beberapa cabai untuk membuat sambal. Kalau kita itu sudah terbiasa berlatih seperti ini, maka lama-lama, lambat laun, otak kita akan terpenuhi dengan beberapa vocab, dengan beberapa ungkapan, baik itu berupa pertanyaan maupun berupa jawaban, kita akan menjadi terlatih karena kebiasaan itu. Nah, sebab itu bahasa Inggris tidak mungkin bisa lancar tanpa dibiasakan, baik belajar lewat konten maupun belajar lewat apapun. Yang penting harus terbiasa untuk berlatih seperti saya, Mister Muntaha. Tak pernah bosan, tak pernah menyerah, tak pernah malu, di mana-mana ngonten. Bahkan konten kali ini spesial, karena yang nyuting adalah orang ketiga. Biasanya saya konten itu saya syuting-syuting sendiri, tapi ini istri saya yang syuting ini. Oh, mantap. Ada istri yang setia dengan suaminya. Konten-konten pun dibantu, dibikinkan di syuting biar lebih mantap. Oke, saya pikir itu konten pagi ini. Semoga bermanfaat dan besok kita lanjut pada objek. Masih banyak di sini. Ada jagung, ada pisang, ada pepaya, ada menowo, ada kelengkeng, ada jambu, dan macam-macam lagi tanaman yang di kebun ini. Senang rasanya. Sekian dari saya, Mister Muntaha. Wassalam dan selamat belajar. Bye-bye.